Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa kembali bersilaturahmi di channel ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Besar harapan kami semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa beriman, irama bertasbih yang berbahagia dimanapun Anda berada, tentunya kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah orang yang baik di dunia ini? Maka sungguh tidak mudah menjawabnya. Tentang orang baik itu seperti apa? Baik itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya pikiran saja, dan bukan hanya perbuatan saja. Baik perbuatannya belum tentu niatnya baik. Baik perkataannya belum tentu niatnya baik. Dan baik perbuatannya belum tentu niatnya baik. Entah kenapa pada saat sekarang ini orang baik terlalu gampang menyebut dirinya benar, di saat yang sama dan mudah menyalahkan orang lain, bahkan menyepelekan orang lain, menganggap orang lain itu tidak baik dan tidak benar. Baik sebatas pikiran, sebatas kata-kata yang dibungkus kecerdasan, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Hidup baiknya untuk dirinya sendiri. Sejatinya baik itu adalah sederhana, karena baik adalah perbuatan yang disertai dengan pikiran ataupun niat, bukan kata-kata, apalagi pikiran. Mau mengucapkan salam, bersedia berbagi kepada orang lain, itu pun baik. Rajin beribadah, itu juga baik. Tidak melanggar janjinya sendiri pun baik. Bahkan berani berjuang dan mengorbankan dirinya untuk kepentingan keluarganya ataupun orang banyak, itu juga baik. Asalkan niatnya baik dan perbuatannya baik, membantu orang lain dalam melakukan hal apapun, itulah definisi baik. Maka tidak ada kebaikan bila seseorang itu banyak mengeluh. Tidak ada kebaikan pula dari mereka yang selalu menggunjing orang lain, apalagi ghibah. Karena baik itu urusan moral, bukan hanya logika saja. Baik itu saat berani sabar, bukan membenci. Baik itu mau bersyukur, bukan mengeluh. Bahkan baik itu pada tindakan, bukan diskusi. Dan baik itu orang yang rajin beribadah tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Orang baik hanya tahu berbuat baik untuk dirinya sendiri, orang-orang yang ia cintai, orang-orang yang ia sayangi, orang-orang yang dia kenal, orang-orang di sekelilingnya, bahkan orang yang tidak pernah dia kenal sekalipun. Maka menjadi orang baik itu harus diperjuangkan, karena baik itu adalah sesuatu yang bagus dan penting. Orang yang baik tidak akan pernah mau menyusahkan orang lain akibat perbuatannya. Terkadang kita telah berhati-hati dan berusaha untuk menjadi orang yang baik, tetapi tidak semua keinginan kita itu berjalan dengan baik, karena kita sebagai manusia telah dikodratkan mempunyai rasa salah. Dan janganlah sampai memiliki perasaan lebih baik daripada orang lain. Orang baik itu ibarat air yang mengalir. Dia tidak akan pernah mempersoalkan masa lalu, apalagi memperbaiki pangkalnya. Tapi dia selalu berikhtiar, lalu berubah
hari itu untuk mengubah ujungnya. Berhati-hatilah wahai saudara-saudaraku, karena hari ini makin banyak orang-orang yang mendorong kesesatan, tapi seolah-olah itu seperti petunjuk baik. Tetaplah berpegang teguh pada sesuatu yang baik tentang apapun dan dimanapun kita berada. Istiqomah dalam kebaikan, karena apapun bila didasari dengan niat yang baik, siapapun akan dipertemukan dengan hal-hal yang baik, orang-orang yang baik, tempat-tempat yang baik, kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik lebih banyak. Hingga akhirnya orang yang baik pun menyadari bahwa apa yang kita benci bisa jadi itu lebih baik bagi kita. Begitu pula sebaiknya. Lalu, kenapa orang yang baik sering tersakiti? Yang pertama, karena orang yang baik disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi ujiannya. Begitu juga dengan kebaikan. Semakin seseorang itu berbuat baik, maka Allah akan menguji seseorang yang baik itu pula dengan ujian-ujiannya. Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa ada 3 perkara yang diberikan Allah ketika kita menghadapi ujian. Yang pertama, Allah akan meninggikan derajat kita. Yang kedua, Allah akan menghapus sebagian dosa kita. Dan yang ketiga, Allah akan memberi pahala kepada kita. Untuk itu, jangan pernah berhenti dan bosan menjadi orang yang baik. Yang kedua, orang yang baik itu rela berkorban. Seseorang yang baik rela mengorbankan kebahagiaannya, waktu, tenaga, pikiran untuk orang-orang yang ia cintai, orang-orang yang ia sayang. Bahkan dia rela mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri untuk orang lain. Yang ketiga, orang baik itu selalu mendahulukan orang lain. Yang keempat, orang yang baik tidak tega melihat orang lain menderita. Mengapa orang yang baik sering dikhianati? Karena orang yang baik memandang orang lain seperti dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang lain akan menyakiti hatinya. Dia berpikir bahwa orang lain tidak akan mengkhianati dirinya seperti dia tidak pernah dikhianati oleh dirinya sendiri. Mengapa orang yang baik sering difitnah? Karena orang yang baik tidak pernah diberi kesempatan untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dialami, dan sesuatu yang nyata. Mengapa orang yang baik sering disepelekan? Karena orang yang baik selalu bersikap rendah hati. Dia tidak pernah mengatakan dirinya pintar. Dia tidak pernah mengatakan dirinya kaya. Dia tidak pernah mengatakan dirinya hebat. Dia selalu bersikap rendah hati. Mengapa orang baik terkadang tidak meneteskan air mata? Karena ia tidak ingin kesedihannya dilihat oleh orang-orang yang ia sayangi. Meskipun hatinya terasa menangis, terasa sedih, dan terasa pilu. Bahkan orang yang baik tidak jarang meneteskan air mata saat tidak ada orang lain di hadapannya. Mengapa orang baik selalu sabar? Karena orang yang baik tahu bagaimana cara menghadapi luka yang ia rasakan. Ia obati sendiri, ia rawat lukanya sendiri dengan keyakinan-keyakinan dan menciptakan hiburan untuk dirinya sendiri. Demikianlah mengapa orang yang baik sering tersakiti. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita senantiasa tetap menjadi orang yang baik, memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe,
like, dan bagikan video ini kepada orang lain agar bermanfaat untuk sesama dan tentunya akan menjadi amal jariah buat kita bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.